silakan. Tadi di awal acara sudah ada tamu saya, Ima dan Dandan kayak Barbie. Tadi saya bilang bahwa banyak banget perempuan-perempuan yang kalau ngeliat Barbie pengen banget kayak Barbie karena Barbie itu cantik dilihat dari fisiknya nyari sempurna. Tamu saya berikut ini cantik banget dilihat dari fisiknya nyari sempurna juga, tapi ada yang lebih dari kecantikan luarnya. Kecantikan dalamnya juga luar biasa. Anissa Pohan. Tuh, lihat. Cantik banget. Baik sayang, aku mau tanya Anissa, anak kamu tuh udah umur berapa sih? Hampir 5. Hampir 5 tahun. Ibu-ibu lihat, ibu-ibu muda ini harusnya dandan kayak gini. Kenapa waktu aku anak umur 5 tahun aku berantakan banget ya acak aduk. Kalau dia kayak Barbie, aku kayak dakocan. Oke Anissa silakan duduk. Pengen tahu anaknya udah apa aja nih umur 5 tahun, udah masuk SD apa masih TKB? Masih TK. Dipanggilnya apa? Aira. Aira, masih iya, TK. masih TK. Nanti tahun depan baru SD. Lagi pinter apa aja Aira? Dia lagi ngoceh terus, lagi pinter negosiasi ya kan. Negosiasi kayak gimana? Kayak gimana? Nih, pokoknya kalau misalnya dia mau A, nggak boleh A, ya udah B aja deh. B nggak boleh 1 aja gitu. Oh pinter, contohnya kayak apa? Kayak permen atau mainan? Mainan misalnya. Misalnya. Ayo Aira kita pergi ke toko mainan. Coba kamu jadi Aira ya, aku jadi mamanya ya. Susah nih aku, dia terlalu cantik. Ayo. Silakan. Apa? Kamu jadi Aira, Aira mau apa? Ke toko mainan. Oh, mama ya manggilnya? Mamam. Mamam. Mamam sibuk hari ini sayang, nggak bisa ke toko mainan. Besok? Besok mama sibuk banget, mama ada main tenis. Ke toko buku aja deh, lusa. Toko buku tutup, gentengnya bocor. Kok nggak dibenerin sih gentengnya, Mam? Mama bukan tukang benerin genteng, Aira. Jadi udah bisa negosiasi Udah ya? bisa negosiasi, nggak masuk ke ibunya, dia ke bapaknya. Bapaknya, dan biasanya katanya kalau anak itu ke bapaknya langsung luluh tuh bapaknya. Bapaknya nggak segalak ibunya. Nah, tapi bapaknya diplototin sama ibunya, awas ya. Oh, jadi bapaknya takut? Akhirnya tetap no gitu ya? Harus satu suara kan. Dia nggak bisa masuk ke ibunya, ke bapaknya disuruh bujuk ibunya. Oh bapaknya suka berhasil nggak? Bapaknya nggak mau bujuk ibunya, cari jalan tengah. Kalau nggak boleh jangan itu, kita cari hal lain aja, yuk kita main apa. Gitu. Oh bisa gitu, dan akhirnya dia oke, nurut. Iya, jadi harus diskusi panjang dulu. Harus diskusi panjang, oke. Jadi kalau anak negosiasi kayak gitu, kamu sebagai ibu harus pinter-pinter menanggapinya ya? Benar, dan nggak bisa sambil lalu ya. Karena dia serius kan, terus kita kalau nanggapin sambil lalu kan kesian juga anaknya. Dia biasanya anak kecil soalnya nggak mau dianggap anak kecil kan, maunya dianggap udah gede juga gitu kan. Oke. Nah kalau kayak gitu kamu suka berasa kerepotan nggak atau harus baca buku apa nih biar kreatif nanggepin negosiasi anak gitu? Paling sih lebih banyak ngobrol, sharing sama teman-teman ya, yang sama-sama ibu-ibu gitu kan. Nanya-nanya gitu ya. Jadi bisa tahu kayaknya selahnya kayak gini kalau karakter anaknya kayak gini gitu. Karena kan setiap anak sebenarnya beda kan. Iya benar, nggak bisa disamain ya. Kadang-kadang kita baca buku malah jadi textbook kayak gini gitu ya. Kan jadi by the book banget kan kalau kayak gitu. Nah kita harus lebih fleksibel, kita ngeliat anaknya kayak gimana, terus kitanya juga kayak gimana penyampaiannya. Jadi hampir setiap hari kamu pasti ada waktu untuk bersama dengan anak dong? Sebisa mungkin harus. Sebisa mungkin harus ada. Juga. Masak nggak di rumah? Kebetulan kalau lagi di dalam negeri jarang masak, tapi masaknya biasanya weekend aja, itu pun juga cooking, baking bareng sama anak kamu ikut ya, dia juga ikut ya, biasanya kan seneng ya kayak gitu ya, biasanya masak iya. apa aja kalau sama anak? Kalau sama anak biasanya bikin cookies ya, cookiesnya bisa macam-macam kan, ada sugar cookies, ada chocolate chip, terus pakai M&M, apa gitu, ntar tinggal dia decorate, dia paling seneng decorate-nya gitu kan. Terus kadang-kadang cupcakes atau pizza gitu. Oh itu biasanya weekend ya? Weekend. Oh my god, aku ke situ. Weekend ini ada jadwal bikin pizza atau? Kalau teteh mau ke rumah aku bikinin. Asik, kamu jadi saksi ya. Jadi saksi ya. Pokoknya kalau sampai aku gedor-gedor nggak dibukain pintu, nanti kalian semua gedor-gedor juga ya. Serem banget. Satu rombongan nggak apa-apa ya? Serem banget. Serem banget ya. Oke, sekarang selain kegiatan di rumah, kamu juga ada kegiatan di luar. Itu yang namanya Rumah Pintar Cikeas itu. Iya. Oke, kita lihat dulu ini foto-foto kegiatan di Rumah Pintar Cikeas ya, seperti apa. Nah ini Rumah Pintar Cikeas ini kegiatannya banyak banget ya.
anak-anaknya. Itu jadi ini ngapain aja sih? Ceritain dong tentang rumah pintar ini. Jadi sebenarnya rumah pintar Cikeas itu saya dan ada bersama dengan 10 ibu-ibu muda lah ya, ibu-ibu muda yang mendirikan Yayasan Tunggadewi. Terus salah satu programnya kami bikin rumah pintar Cikeas ini, di mana itu adalah satu fasilitas gratis wadah untuk pendidikan informal anak-anak di sekitar situ, komunitas daerah situ. Anaknya umur berapa aja jadi di rumah pintar? Kami bikin program anak dari usia 6 bulan sampai SMP kelas 3. 6 bulan sampai SMP kelas 3. Iya. Yang 6 bulan ngapain aja aktivitasnya? Kami kerjasama dengan Tumble Tots. Kita bikin semacam program seperti Tumble Tots gitu ya. Mereka motorik, kemudian nyanyi dan lain sebagainya. Jadi untuk stimulasi bayi-bayi sedini mungkin kan. Ya, 5 tahun pertama hidup anak itu adalah golden age, di mana mereka harus berkembang harus dirangsang terus sehingga mereka bisa nanti di kemudian harinya akan menjadi bibit yang unggul gitu kan. Jadi kalau yang besar-besarnya kegiatannya ngapain aja? Tadi aku lihat tuh di situ ada apa namanya, kayaknya mereka pakai kostum-kostum, ada performance nari, nyanyi. Ya mereka diajarin juga tuh, ada yang kami latih vokal, ada yang latih nari, terus kemudian situ ada sentra komputer. Ada seni rupa juga dan segala macam. Ada art and craft, ada semuanya, terus mainan edukasi, terus pokoknya kemudian macam-macam ya. Macam-macam. Jadi dari semua bidang kita kalau bisa kita masukin ke anak. Itu seminggu jadi berapa kali mereka ngumpul di situ untuk melakukan kegiatan? Karena anak yang terdaftar cukup banyak, kemudian tapi tempat terbatas dan juga tutor terbatas, jadi mereka dijadwal. Ada seperti contohnya sentra komputer. Sentra komputer contohnya karena yang peminatnya banyak, namun kami komputernya terbatas dan ruangannya juga cukup kecil, jadi satu anak bisa seminggu sekali kedapatan jatahnya. Seminggu sekali, banyak banget ya. Ini ada artikelnya nih tentang rumah pintar Cikeas ini, kita lihat ya. Ini jadi macam-macam kegiatannya, itu yang anak-anak kecil ya. Terus ada si Coki juga, jadi kita punya special event pengenalan profesi. Pengenalan profesi, presenter waktu itu dia. Gitu, Nah kalau kamu sendiri ke situ setiap minggu, setiap hari ngajar juga atau enggak, atau gimana? Enggak sih, kadang-kadang aja, occasionally. Kalau kadang-kadang juga special event, saya sama Aira seperti biasa berdua datang baking bareng anak-anak situ. Bareng di situ. Gitu. Atau storytelling atau apa, ketika memang lagi luang mampir ke sana sekalian ngecek, sekalian juga kita main sama anak-anak. Kalau anak-anak lagi main ya kita main nyanyi-nyanyi aja pokoknya. Wah, aku pengen lihat kalau kamu nyanyi sama anak-anak. Coba kita kesini sebentar. Kita boleh Kakak Anissa boleh berdiri sebentar. Jadi anggap aja. Ini anak-anak teman-temannya Aira ya. Teman-temannya Aira semuanya, dan kita mau belajar nyanyi di sini ya. Ini guru pengajarnya kece banget ya. Pengajarnya kece banget. Oke, ceritanya ngobrol sama mereka. Adik-adik, selamat malam. Tuh, pinter adik-adiknya di sini. Ini ada Ibu Guru Anissa. Kesian dibilang adik-adik. Kesian Mbak Oni, udah bangkotan gini. Iya, udah tua-tua, nggak apa-apa. Kita ini. Adik-adik, mau nyanyi nggak? Oke, lagu apa? Lagu anak kecil pilihannya ya. Anak kecil masa lagu cinta. Oke. Silakan kasih lagunya. Aduh, apa ya? Misalnya nyanyi lagu apa, teman-teman? Balonku ya. Yang ada 10 apa ada 15? Oke, silakan. Ya udah nyanyi aja, silakan nyanyi. Kelas sebelah ya. Kelas sebelah ada om-om muda soalnya. Saya mau ngajar kelas sebelah. Udah ate. Loh, kok udah adik-adik, bentar ya. Ibu gurunya pengen ke toilet. Ntar kalau ngajarin anak kecil mesti kayak gitu ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Silakan, kamu kalau memang pengen nyanyi banget, nyanyi aja sendiri ya. Gak apa-apa, kita kasih iklan untuk yang lain ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Salah Sehat. Keren ya? Aku mau tanya, ini lagi nonton di sini audiens di studio nih. Keren nggak sih kalian bisa ada di sini terus ngelihat ibu-ibu muda gaul gitu duduk di depan kalian gitu?
Oke, mungkin yang jawab keren tuh kru, nggak kehitung ya. Aku jawabnya, tanyanya ke penonton. Kru yang jawab karena mereka harus jawab selalu bagus kalau buat acara nanya ya. Tapi kalau melihat Anissa gitu ya, ibu-ibu muda, udah bikin yayasan yang untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak di sekitar situ, Amin. pendidikan dan lain sebagainya, pendidikan informal ya. Ke anaknya juga kasih kasih waktu yang cukup gitu ya setiap harinya. Tapi kan kita itu nggak lahir langsung ibu-ibu. Banyak orang yang mikir manggil aku tante-tante. Hei, kamu pikir aku lahir langsung tante-tante? Kita pernah ABG men. Anissa juga pernah muda ya dan sekarang masih muda. Ingat nggak waktu masa-masa sekolah dulu? Kamu Badung. Kamu istilahnya gini, kamu dulu to school for school? To school for school. So tahu nih bahasa Inggrisnya. Kamu dulu too cool for school atau be cool stay in school gitu. Kamu Badung apa suka bolos apa kamu rajin? Rajin sekali juga enggak, karena aku tuh orangnya pengen tipe yang ingin menikmati hidup gitu. Jadi harus balance ya kan. Jadi bolos seminggu, masuk sekolah seminggu? Enggak. Gak nyangka ya? Enggak berani sih kalau kayak gitu. Bolos nggak? Enggak, tapi ya rajin banget juga enggak, main iya gitu kan. Nggak rajin banget tuh apa maksudnya? Lupa bikin PR? Enggak sih, tapi enggak rajin belajar yang Belajar tiap malam terus gitu. Enggak. Harus dikasih tahu selalu nggak? Nisa, belajar. Enggak pernah gitu, ibu bapakku enggak pernah gitu yang juga. kayak gitu. Jadi harus sadar sendiri gitu. Jadi paling udah paniknya udah pas kelas 3 akhir, udah mau apa tuh namanya gitu, Eptanas ya. Eptanas, udah mau MPTN, ya. mati nih kayak nggak ada ilmunya gitu kan. Bingung. Wah bingung nih gimana nih, ya udah akhirnya ya kejar tayang ya Bo ya. Jadi belajar gitu panggil ya. guru privat udah tuh jam 6 pagi dia privat setiap hari belajar. Dipadetin semuanya. Karena selama 3 tahun SMA itu senengnya main. Emang ngapain aja sih kalau main, apa hal yang terbadung yang pernah kamu lakukan? Aduh mati deh gue. Gak apa-apa, nanti kalau ayahnya nonton kamu bilang ke dia pas di rumah, enggak mama acting gitu. Apa ya? Kalau di TV kita acting, jawabannya enggak serius. Terbadung, enggak badung sih, paling nongkrong ya. Kalau zaman dulu kita SMA kan nongkrong, terus semangatin yang apa namanya. Nongkrong tuh di mana, di kantin? Enggak di warung. Di warung, ya di warung. Warung depan sekolah. Ya pernah dong teteh juga kan. Oh enggak, aku tuh belajar terus. Oh iya. Aku tuh ya, please ya, aku nggak nongkrong di warung, men. Orang-orang warung aku ajak ke kelas. Mas, ikutan aja kalau aku pengen permen, jadi gitu. Nongkrong di situ terus ngapain? Tapi nggak keluar dari kelas dong. Maksudnya nggak miss class gitu, bolos. Enggak sih, kayak pernah nggak ya? Aduh mati deh gue ditanya kayak gitu, suami gue nggak tahu soalnya. Oh, suaminya nggak tahu. Mas, maaf ya Mas ya, matiin aja TV-nya ya, atau balik badan dipelanin suaranya. Oh dia nggak tahu? Nggak. Nah aku dulu pernah nggak ya? Pasti pernah lah ya, sekali 2 kali bolos. Oh oke. Kan misalnya kalau saya dulu SMA 70 Gulungan, ya kan? 70, okay. Itu tuh jam 7 pagi sampai jam setengah 4. Okay. Jadi karena paling ekskul dan segala macam. ini pengayaan namanya zaman dulu. Tambahan pelajaran tetap belajar fisika lah apa. Terus? Bosen dong ya namanya anak SMA. Jadi paling setengah 1 udah waktunya selesai, pengayaannya nggak ikut, pergi jalan-jalan ke Blok M Plaza. Pergi jalan-jalan, oke. Kalau jalan-jalan gitu. Ngapain? Jajan di gosip gitu ya. Cewek-cewek gitu. Sama cewek-cewek, ngecengin cowok-cowok. Atau ke sekolahan SMA lain, tetangga gitu kan. Oh gitu. Itu kalau gitu ngapain? Apa jalan-jalan aja muter-muter pakai mobil gitu. Gitu norak-noraknya anak zaman dulu kan ya. Tapi kalau saya terus terang ya, tapi ini nggak boleh ditiru, oke? Tidak boleh ditiru. Saya sempat kalau misalnya waktu SMA, waktu saya di SMA itu pelajaran olahraga tuh tiap hari. Jadi kan saya disuruh lari keliling lapangan atau apa tuh kan capek tahu gitu kan. Gimana kita bisa kelihatan kece depan cowok-cowok kalau keringetan mulu kan. Jadi aku suka bolos gitu. Pas udah mau lulus, ternyata kalau bolos pelajaran olahraga kita bisa nggak lulus SMA pada saat itu. Jadi aku harus ngambil summer school waktu itu. Summer school olahraga? Summer school, because saya kan sekolah di luar negeri. Kamu tahu kan semua kan gitu. Udah pernah baca di Google aja nanti, gampang. Jadi pernah hampir nggak lulus gitu. Cuman itu jangan sampai ditiru. Tapi sering banget pengalaman aku juga jangan ditiru. Kamu nggak pernah bolos sama sekali?
ya itu paling jalan-jalan nanti balik lagi ke sekolah. Balik lagi ke Padahal sebenarnya sekolah. kalau istirahat kan harusnya ada di tempat Harus kayak ada gitu teman, nggak kan. apa-apa kalau cuma jalan-jalan aja. Nah kalau masa-masa pacaran Waduh, gitu, mati lagi masa-masa pertanyaannya. pacaran gitu. Karena waktu itu aku nggak dengar pacarannya tiba-tiba Anissa menikah. Oh my God, aku jadi MC nggak ya gitu? enggak jadi MC. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau anaknya ulang tahun aja yang ke Sweet 17. Hah, tante yang MC katanya gitu. Terus dad katanya gitu. Masa pacarannya gimana? Sama suami. Iya. Oh ya kalau sama yang mantan-mantan lain juga cerita nggak apa-apa sih. Nggak masalah, kita di sini ngedengerin aja. Dulu kenalannya di Bandung. Aku penyiar radio dulu di Radio kamu Os siaran, Bandung. Terus salah satu teman penyiar saya sahabatnya suami saya, Oke, ada namanya bagus ya. Adit. Terus kemudian dia membawa suami saya ke radio. Itu baru pertama kali ngeliat? Eh, Pertama kali dia ngeliat kamu maksudnya? udah pernah belum ya? Oh enggak, dia Di mau majalah kenalin lah, kali. dia mau Oke, mau kenalin, kenalin. terus dikenalin di The Valley saat itu di Bandung. Oke. Hits banget dia waktu itu tempatnya Oke. restoran gitu Serseran kan. langsung nggak? Enggak. Oh kamu nggak? Enggak kan karena kan Kamu cuek aja? iya karena maksudnya beda banget kehidupannya Oke. suami yang militer, Pada saat kemudian itu ya? saya yang penyiar radio kan itu Iya, iya. dua dunia yang sangat berbeda. Jadi ya oke. Waktu pacaran dia kayak gini nggak? Kalau pacaran gini, mau makan apa sayang gerak? Nah, militer. Kayak gitu nggak? Iya. Aku pikir sekarang udah militer kayak gimana ya gimana? kehidupannya gitu kan. Ternyata setelah berteman, jadi dulu berteman dulu lama gitu baru Oh, berteman akhirnya- justru ya? berteman justru. Oke. Dia pergi ke Aceh Oke. kan, Aceh tugas operasi di Aceh, tetap tuh dia masih nulis kartu ulang tahun untuk Iya, iya, saya. iya, iya. Teman aja sambil yang bercanda-bercanda Alah gitu kan. bisa-bisanya deh masuk teman-teman please deh. Masa ngeliat foto model kayak begini kan, zaman dulu kan udah model kan, penyiar udah model juga, terus sering di mana-mana masa surat-surat selamat ulang tahun sok-sok cuman teman aja ya. Tapi Enggak bahasanya dong. emang bahasa ya. Bahasa teman, hey friend, Hai, hey bro. lo apa kabar? Oh, gitu? Gua gitu bahasanya. Oh, gitu. Nggak Gua pakai romantis-romantis? Nggak ada. Emang temen gitu. Terus Oh, dia oke. pulang dari Aceh baru kita Baru, ketemu lagi. Jadi sebagai temen doang ya bareng kita jadi geng gitu kan. Suami, Adit, saya gitu. Terus lama-lama akhirnya malah jadi deket malah ya? jadi deket. Terus pacaran setahun setengah nikah. Aku pengen tahu nanti kenapa bukan aku MC-nya tapi nggak apa-apa ntar aja. Sekarang ada foto ya, foto masa mudanya Kakak Anissa seperti apa sih? Kita lihat. Ini dia, ini waktu zaman foto-foto. Ini kita satu angkatan ya Anissa ya? Iya teh. Sama Dewi Rezer sama Cutari. Itu ada Betari Karlinda, Betari Dian Karlinda. Sastro, Ira Rayani zaman dulu namanya. Ira Rayani ya betul. Tapi aku waktu itu absen, aku lagi sakit perut waktu itu aku nggak bisa ikut foto yang di situ ya. Ini ada Teteh, ada fotonya itu, cuman yang sebelah halaman sebelahnya. Oh aku ada di situ halaman sebelah. Ada kan setiap angkatan satu diambil. Iya ya kenapa sih nggak dipasang yang itu ya? Ini mbak tim ini. Ini kamu foto fashion ya, kamu suka kangen nggak sih? Kalau sekarang sih aku ada sering foto ini lihat sih sih. kamu masih suka foto-foto kan dengan dari mana baju-baju ya? batik dan segala macam. Kamu suka kangen nggak masa-masa dulu waktu masa-masa remaja foto sama cewek-cewek di majalah gadis gitu? Banget, Teteh kangen nggak? Aku udah lama kan juga jadi banget. sampul. Aku tuh nggak pernah ikut gadis sampul, cuman aku pernah ada di sampul majalah gadis. Aku nggak masuk, nggak pernah ikut kompetisi. Kalau kamu masuk kan ya, jadi kamu ikut. Tapi kamu yang paling kamu kangenin tentang masa muda jadi model itu apa sih? Ketemu sama teman-teman atau Iya. pas foto-fotonya? Semuanya ya. Hah? Seru sih dulu ya. Coba kasih lihat foto kamu yang menurut kamu terkeren di saat kamu waktu masih jadi foto model. Kasih lihat foto kamu. Kalau aku kan pernah foto juga. Aku foto aku terkenal waktu itu gini. ada aku foto itu aku di majalah waktu itu di pohon. Di pohon. Di Taman Menteng. Itu majalah Seri Haji apaan kok di Menteng. pohon? Ada waktu itu pakai bajunya Gea apa-apa. Coba kamu berdiri kalau kamu foto andalan Kita kamu udah nggak- boleh udah nggak boleh lihat cocok. dikit. Enggak, coba. Mati, 3, 2, aku ceritanya Mas Lupa, Darwis Triadi. Tanpa kumis. Darwis 3, Triadi. 2, 1. Udah. Teteh ini lucu banget sih. Arissa Puhan, terima kasih. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol di sini. Sukses ya untuk Rumah Pintar Cikesnya. Thank you. Salam buat yang di rumah juga keluarga. Iya. Dan enggak, jangan dimatiin dulu televisinya. Orang baru ada Mbak Anissa, masih ada tamu yang lain ya. Tetap aja di sini.